Selamat datang di Podcasti. Salah. Selamat datang di Podcasti, podcast asik bersama vokasi. Ternyata teman-teman salah, harus ada selamat datangnya nih katanya. Oke, kita ulang ya. Selamat datang di Podcasti, podcast asik bersama vokasi. Halo calon gamara SV, kita kembali lagi di Podcasti, podcast asik bersama vokasi. Kali ini di episode kedua tentang serunya menjadi mahasiswa baru nih. Teman-teman udah nonton gak episode pertama dari Podcasti? Ayo ditonton yang ada di feed sebelumnya. Kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa, yaitu kakak-kakak atau teman-teman dari Gamada yang masih muda gitu ya. Angkatan 2020 nih, boleh perkenalan gak? Mulai dari Maura dulu. Oke, halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama aku Maura dari Delikes. Delikes nih, dan selanjutnya ada kenalin dulu. Halo teman-teman, nama aku Muhammad Sandisyanto dari DTM. Dan juga, perkenalkan nama aku Marhipo, yang biasa dipanggil Hipo, aku dari DTM Angkatan 19. Menurut kalian, seru nggak sih jadi mahasiswa baru? Mulai dari Sandi dulu. Seru sih, seru banget. Nah, apalagi kan perpindahan dari masa SMA terus lanjut ke kuliah kan itu pasti berubah banget kan, jadi wow. Seru. Betul sih. Gimana kalau Maura? Seru juga sih, begitu masuk langsung bisa dapat teman-teman baru banyak. Oke, got it. Dan sebelum itu, ini adalah salah satu wajib hukumnya di Podcasti untuk kita agak jargon nih teman-teman. Oke, aku mulai duluan ya. Oke. Selamat datang di Podcasti, podcast asik bersama vokasi, gitu kira-kira. Teman-teman udah bisa nggak? Ya, kita coba. Kita coba dulu ya, tapi mulai dari kanan ya. Oke. Oke. 1, 2, 3, go. Selamat datang di Podcasti, podcast asik bersama vokasi. Nah, tepuk tangan dong. Nah, teman-teman, aku mau nanya nih. Ini adalah pertanyaan yang langka mungkin di Indonesia. How are you today? Oke. Gimana kabarnya hari ini? Mulai dari Sandi dulu. Baik sih, sampai sekarang alhamdulillah masih sehat juga kan di tengah-tengah pandemi ini. Oke. Sandi baik. Kalau misalnya Maura gimana nih kabarnya? Baik juga, puji Tuhan udah sehat sekarang. Nah, ini kita cek-cek dulu nih pertanyaan maba dari Fashions Box yang ada di Instagram. Aku cek dulu ya. Oke, pertanyaan pertama tuh... Oke, ini kan tahun pertama nih, mahasiswa, kalian sebagai mahasiswa. Gimana nih rasanya udah menjadi mahasiswa, tetapi jadi mahasiswa online gitu? Gimana nih? Rasanya atau feel-nya sebagai mahasiswa baru, tetapi online nih? Gimana Maura? Kalau dari aku sendiri itu pertama kaget ya, penyesuaian adaptasi dari SMA ke kuliah. Apalagi tiba-tiba online yang dulunya SMA-nya offline, jadi online masih banyak perlu penyesuaian. Kalau misalnya Sandi? Kalau aku ini sih dari mahasiswa online tuh ya ada untungnya, ada enggaknya, ada enaknya, ada enggak enaknya. Jadi kan kita juga namanya di vokasi itu kan namanya ada praktek. Jadi kita sempat sedih nggak bisa ngerasain beberapa praktek gitu, atau prakteknya dilaksanakan secara online. Betul sekali nah teman-teman, karena kita berkaitan dengan vokasi, banyak banget praktiknya. Oleh karena itu aku mau nanya nih, terkait praktikum mahasiswa baru, mulai dari Sandi, gimana nih praktikumnya selama menjadi mahasiswa baru? Kalau untuk praktikum selama menjadi mahasiswa baru kan karena online, jadi kita harus merekayasa praktikumnya kayak seakan-akan itu rasanya di kampus gitu. Jadi gimana caranya kita improve diri kita walaupun jauh dari dosen kan susah untuk bertanya gitu, tapi kita otodidak belajar sendiri. Betul sekali. Dan juga gimana nih untuk Maura? Kalau di prodiku sendiri itu juga praktikumnya online. Tentu perlu banyak penyesuaian. Pertama harus fokus karena kondisi tempat mahasiswa kan beda-beda, jadi mungkin ada yang tidak kondusif. Nah itu fokusnya itu perlu ditingkatkan lagi walaupun online. Betul sekali teman-teman. Nah, tapi di semester ini kita juga beberapa departemen udah melaksanakan praktikum blended. Ada yang praktikum luring, ada juga praktikum daring. Dan untuk teman-teman yang mungkin bimbang dan ragu, Kak gimana nih aku takutnya nggak ngerti praktikum luring. Kita juga punya ya, gitu praktikum blended. Di beberapa departemen udah ada yang praktikum blended. Nah, selanjutnya biasanya di Universitas Gadjah Mada itu sangat ditunggu-tunggu adalah PPSMB Palapa dan juga PPSMB Fakultas maupun Prodi. Begitu kira-kira. Nah, untuk teman-teman sekalian gimana nih feel-nya ngerasain
PPSMB tapi online nih. Ini kan untuk pertama kalinya Universitas Gadjah Mada melaksanakan PPSMB secara online. Mulai dari Maura, gimana nih rasanya? Walaupun online itu rasanya itu tetap seru teman-teman. Terus Seru dan juga menantang kali ya, karena kita di depan laptop begitu. Tetapi feel-nya berkurang nggak? Atau makin semangat untuk melaksanakan, untuk menempuh nih jadi mahasiswa resmi UGM? ya walaupun mungkin keseruannya berkurang, tapi euforianya itu masih tetap kerasa. Oke, bagaimana dengan Sandi? Kalau buat PPSMB Palapa atau PPSMB yang lainnya tuh online tuh tetap seru ya, walaupun rasanya tuh beda, kayak misalnya cerita-cerita dari angkatan atasnya atau gimana dulu PPSMB bikin formasi atau gini, kita tetap bisa laksanain itu dengan online dan seru gitu, apalagi dengan ketemu kofas-kofasnya yang pasti banget seru deh. Wow, betul sekali. PPSMB memang yang sangat ditunggu-tunggu nih. Salah satu event yang ditunggu di Universitas Gadjah Mada. Nah teman-teman, aku mau bertanya terkait organisasi dan juga apa yang kalian ikutin. Karena aku nih pribadi, bahwa kondisi online gini, itu kita itu kemungkinan besar itu udah tidak produktif lagi karena banyak di rumah, kasur di samping kita. Jadi kayak kita tuh males tuh untuk produktif. Gimana nih Sandi, apa aja organisasi yang udah diikutin? Mungkin yang buat Sandi lebih produktif gitu. Kalau aku sendiri kan waktu maba itu kan kita berusaha gitu kan, otomatis mencari organisasi yang cocok dengan kita tuh. Terus juga buat tempat buat meningkatkan, mengembangkan diri kita kan. Nah itu salah satunya yang pertama aku itu BMKM UGM. Nah jadi ini tuh badan eksekutif mahasiswa yang berada di tingkat universitas. Nah itu waktu itu karena aku lagi sukanya analisis dan menulis, jadi aku masuk di analisis isu strategis gitu. Terus selanjutnya itu di organisasi yang kedua itu di keluarga dan departemenku sendiri, yaitu keluarga mahasiswa departemen teknik mesin gitu. Nah untuk Maura sendiri apa yang udah diikutin? Kalau dari tahun pertama ini, pertama aku ikut MISKAM, yaitu Misa Kampus UGM. Itu adalah organisasi mahasiswa Katolik sekampus UGM. Lalu yang kedua, aku ikut KMKSV UGM. KMK itu Keluarga Mahasiswa Katolik Sekolah Vokasi UGM. Lalu yang ketiga, aku ikut KM Glikes, yaitu MRF Medical Record Family. Lalu yang keempat, aku juga ikut PPSMB Palapa 2021 tahun ini. Wow teman-teman, banyak banget ternyata yang udah diikutin teman-teman dari angkatan 2020 ya. Nah aku mau cek-cek Instagram nih teman-teman, dari Instagram @pmbsvugm ya. Kita udah buat key questions and box, oke? Q&A. Oke, pertanyaan pertama, susah cari teman gak sih kak? Terus kalau ngerjain tugas bareng-bareng gak? BTW doain aku lulus PBU SMAK gitu. Amin ya, semoga siapapun yang ngetik ini semoga lulus di PBU SMAK atau ya kami tunggu di Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Mulai dari Maura nih, pertanyaannya tadi, susah nggak dapat teman selama menjadi mahasiswa baru online gitu? Kalau awal-awal itu susah teman-teman, pasti pertama kayak mikirnya jaga image, terus takut pandangan orang lain terhadap kita. Tapi itu harus ditepis dulu demi kita tuh punya teman. Nggak usah ragu, nggak usah malu untuk mulai kenalan, karena semua sama-sama baru tahap adaptasi, tahap penyesuaian, sama-sama baru cari teman. Jadi nggak ada salahnya buat banyak-banyak kenalan dan memperluas relasi. Betul sekali. Dan juga untuk Sandi? Kalau dari aku kan karena mungkin asal aku dari Jabodetabek, jadi mungkin buat kenalan sama teman yang di departemenku itu kebanyakan orang sekitar sini, jadi budaya Jawa mereka dengan bahasa mereka itu ada gap lah, tapi aku berusaha buat ngikutin gitu. Nah betul sekali, dan aku poin penting yang udah aku petik dari Maura dan juga Sandi, intinya kita itu harus dapat berelasi dengan banyak orang, dan juga kita harus menyelesaikan diri nih dengan lingkungan kita. Mungkin Sandi dari Jabodetabek harus bisa ya Sandi nyesuaiin sama tradisi atau environment yang ada di Jogja begitu. Dan pertanyaan selanjutnya kak, gimana nih, kan kita ada online nih Sandi sama Maura, itu tuh biasanya kalau aku yang online itu kita ngerjain tugasnya itu ada yang bareng-bareng nih, kan kita nggak ada yang social distancing atau physical distancing gitu. Gimana nih kalau misalnya kalian ngerjain tugasnya bareng-bareng atau enggak gitu? Mulai dari Sandi. Kalau di aku kan karena tugasnya mungkin nggak banyak tapi lumayan rumit, jadi butuh diskusi. Kadang kita buka room meetings online gitu buat diskusi ngerjain soal tugas-tugas gitu. Jadi buat tempat kita nambah teman juga di situ.
Oke, kalau Maura? Sama sih Kak, aku juga sama teman-teman ngerjain tugasnya lebih banyak diskusi gitu, soalnya secara online itu materinya nggak terserap secara maksimal, jadi penting banget buat cari teman buat diskusi biar bisa paham. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah apa hal yang paling kamu sesali ketika kamu menjadi maba? Atau mungkin pertanyaannya lebih tepatnya begini nih, hal apa yang mungkin kamu harus lakuin selama maba tapi kamu nggak lakuin sekarang gitu? Apa nih teman-teman? Kalau dari aku ya, hal yang harusnya dilakuin pas maba tapi nggak dilakuin pas selama maba itu berhura-hura sih menurutku. Jadi kayak kamu harus beradaptasi dengan teman-teman itu bukan dengan tugas aja gitu. Maksudnya lebih baik kita tuh ada fun time-nya sama teman-teman. Jadi bukan sepaneng terus buat kuliah gitu. Jadi harus punya waktu-waktu untuk menghibur diri bareng teman gitu sih. Betul sekali. Dan juga Maura gimana nih? Kalau aku dulu juga kurang lebih hampir sama sih. Awal-awal tuh kayak pengennya tuh ambis, mau ngejar tugas terus, nilai sempurna terus. Tapi makin kesini aku makin sadar kalau pergaulan itu juga penting. Jadi mungkin untuk selanjutnya bisa fokus juga di pertemanan, nggak hanya di kuliah aja. Betul sekali. Dan jangan lupa teman-teman, kita punya TikTok competitions untuk teman-teman calon gamada atau adik-adik SMA atau gapir. Boleh banget ikut TikTok competition sekarang. Boleh banget dilihat informasinya ada di feeds di PMB SVUGM maupun TikTok SVUGM begitu. Ini adalah pertanyaan yang terakhir untuk teman-teman Sandi maupun Maura. Pesan-pesan untuk calon adik-adik SV, calon gamada SV yang akan masuk nih ke SV gitu. Pesan-pesan apa yang mau kalian utarakan? Dari Maura dulu. Pertama, semangat untuk teman-teman semua, karena jangan ragu untuk masuk vokasi, karena di vokasi itu seru banget, baik dari temennya atau kuliahnya itu seru banget, banyak juga praktiknya. Terus tetap semangat aja belajarnya, dan sampai ketemu di SVUGM. Betul sekali. Dan juga Sandi? Kalau dari aku, percaya diri aja buat masuk ke sekolah vokasi UGM, karena ini tuh kampus bagus banget buat kalian yang suka-suka praktek, dan jangan terhalang sama yang namanya diploma ya. Diploma itu sekarang udah maju kok, jangan takut lagi sama nama kata-kata diploma gitu. Semangat terus. Nah, dari aku teman-teman, jangan lupa untuk terus belajar dan kami tunggu kehadiran kalian di Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Dan jangan lupa nih, follow akun TikTok kita SVUGM dan juga PMB SVUGM, dan jangan lupa subscribe YouTube dari Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Kami tunggu kehadiran kalian di Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada 2021. Dadah.